Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ustadz-ustadzah rahimakumullah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah. Kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan halaqah, untuk membuat santapan bagi rohani kita, agar rohani kita tidak terlalu gersang. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan bisa kita halaqah ini bisa kita jadikan jalan untuk menjadi bekal ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustadz-ustadzah rahimakumullah, ada panduan halaqah. Saya sudah dikasih panduan halaqah tapi belum di-print. Ada satu ataupun dua, maka suatu saat kita pun menggunakan itu. Dan ini kita panduan sekarang, kita menggunakan kitab Arba'in, Matan Arba'in An-Nawawiyah. Ini sebuah hadis, kumpulan hadis pilihan Ustadz-ustadz rahimakumullah. Ini hadis luar biasa isinya. Sebagai panduan, Imam Nawawi menyebutkan kalau toh tidak ada hadis-hadis lain, hadis Arba'in An-Nawawi ini cukup menjadi panduan untuk berislam, karena semuanya, hampir semuanya sudah tercakup di sini. Jumlahnya Arba'in, 40-an. Ini jumlahnya 42 hadis. Berarti bukan 40 tapi 40-an. Hadis, ustadz-ustadzah rahimakumullah, ini sebuah hukum yang sangat penting bagi kita. Ya, yang perlu kita kuatkan dulu, hadis itu sebuah panduan yang sangat penting bagi kehidupan beribadah kita. Tanpa hadis, mustahil kita bisa beramal sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran isinya global. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa takrir, bisa persetujuan, bisa diamnya Rasulullah SAW. Kalau sudah menjadikan, diambil jadi amalan, berubah namanya sunnah. Maka biasa dikatakan hadis atau sunnah, sama sajalah. Oleh karena itu, di dalam hadis, ustadz-ustadzah, ini banget pentingnya sih ya. Hadis itu hampir tidak bisa dipalsukan. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu dengan hadis sama, bedanya kalau Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tidak ada jaminan penjagaan. Sehingga keaslian Al-Quran meskipun satu titik pun tidak bisa dirubah. Satu titik pun tidak bisa diubah-ubah. Kalau hadis banyak, hadis asli, hadis sahih dengan hadis dhaif itu banyak hadis dhaifnya. Hadis benar dengan hadis palsu, banyak hadis palsunya. Pada suatu saat orang yang pembuat hadis palsu, kan membuat hadis palsu, hukumannya dipenggal lehernya. Maka ketika akan dipenggal, orang ini sudah tobat. Tapi karena hukumnya seperti itu ya dipenggal. Disebutkan
Berapa hadis yang sudah dibikin hadis palsu? 400.000 hadis yang dipalsukan. Satu orang yang ketahuan dipenggal lehernya. Berapa kalau 2 orang atau 3 orang padahal pembuat hadis palsu? Banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu monggo kita pelajari hadis. Hadis itu kita langsung lihat dulu Ustaz-Ustaz di halaman 6-nya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang isinya. Berarti kita akan langsung melihat materi hadis yang pertama. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab. Abu Hafiz itu namanya Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini ustaz-ustazah di situ kita sebutkan an Amirul Mukminin. Dari an ini ustaz-ustazah ini banyak sekali. Kalau kita sebut di sini siapa ya? Terakhir itu siapa sih? Muslim ya, Muslim di situ. Aslinya ini ngan Muslim. An terus banyak sekali. Ngan sapa. Terakhir ngan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ngan Rasulullah. Saya mendengar dari Rasulullah. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar langsung dari Rasulullah. Umar bin Khattab menyebutkan ke orang pertama. Orang pertama menyebutkan ke orang kedua. Orang kedua menyebutkan ke orang ketiga. Ke orang kelima, keempat, kelima. Baru ke Muslim. Muslim terus dicatat. Ngan ini namanya sanad. Ya. Ngan namanya sanad. An Amirul Mukminin sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad. Maka ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nah, itu kan disebutkan di sini ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ini baru perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya innamal a'malu binniyat. Itu yang nama mau bunyi innamal a'malu binniyat, ini namanya matan. Nah, jadi kalau matan hadis, kalau sebutkan hadis ya dari an ini, maka kalau buku-buku hadis itu seperti itu. Hadis pokoknya kalau buku hadis apa hadis Muslim ya ngan ini. Baru an Amirul Mukminin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Itu namanya sanad, terus isinya namanya matan. Nah, yang menyebutkan ini ngan. Biasanya ini terakhir disebutkan di terakhir HR Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, Muslim ini namanya rawi. Jadi akeh banget untuk belajar hadis itu dari pertama ngan ini baru harus tahu. Ahli hadis seperti Muslim harus tahu ngan ini takon dewek. Dia mengenai takok namaning kalau sudah meninggal di lingkungannya, karena
Muslim itu kan masih tabi'in, masih orang-orang awal dulu, maka dikenal orang salaf. Orang salaf, orang yang masih dekat sekali, banyak sekali masih ada sahabat yang Muslim yang ketemu dengan sahabat itu masih ada. Kalau ketemu dengan sahabat, maka ini namanya tabi'in. Kalau riwayat hadis yang meriwayatkan tidak ketemu dengan sahabat, tapi hanya ketemu dengan tabi'in, ini namanya tabi'ut tabi'in. Masih kelompok salaf 3. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, kata Rasulullah. Ini kelompok salaf, kelompok yang paling baik, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini paling hebat. Selain ini sudah tidak ada. Tidak disebutkan oleh Rasulullah kelompok hebat. Maka kelompok ini yang dikenal dengan salaf. Nah, maka kenal ini pun harus tahu, dia tukang lombora ya. Tahu lombora ya. Tahu ngomong sing meragukan apa tidak ya? Tahu gluwean apa ora ya? Maka disebutkan ciri-cirinya. Untuk mengenal ini sahabat ini, orang ini, gurunya seperti ini, mergurunya dengan ini namanya rijalul hadis. Orang-orangnya namanya rijalul hadis. Jadi tidak sembarangan, lah hadis kan gawean wong, bisa saja dipalsukan, ya bisa. Tapi karena mengetahui ini, nanti ada ini ahli hadis, ini dikenal, ngan yang kedua tidak dikenal. Isi siapa ya, maka hadis ini sudah tidak terpakai. Di tengah-tengahnya itu ada orang lain yang tidak dikenal, dalam rijalul hadis tidak dipakai. Maka hadis-hadis yang sahih itu selain hadis apa ya yang disampaikan oleh Allah, kata Allah, hadis qudsi, selain hadis qudsi, hadis sahih itu ada yang namanya hadis apa ya? Mutawatir. Ini hadisnya saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri atau duduk sedang ngomong, minimal yang mengikuti Rasulullah itu sekitar 30 orang. Kalau ini menyebutkan lagi, ini juga minimal 30 orang. Ada yang mengatakan 60, kita ambil yang 30. Kalau ini menyebutkan lagi, ini pun minimal 30 orang. Maka bisa dikatakan mustahil terjadi pembohongan di dalam hadis ini. Terjadi pembohongan ini mustahil. Hadis sahih ini namanya mutawatir. Karena hadis paling kuat. Hadisnya apa? Hadis sahih apa? Sahih mutawatir, wis yakinkan tidak bisa dipalsukan. Karena banget akeh sahabat sing krungu, dicek kangkene iya, kangkene iya, kangkene iya, iya kabeh. Dan hebatnya Ustaz-ustazah, kalau mendengar sekali apal golepal tekan koma titiknya kira salah. Kalau kita kan mendengar 1000 kali baru hafal. Bimbu kadang-kadang ora hafal. Tekan siki kawit gemin ngamaya tak salun ya ora hafal. Ini ya memang orang sekarang seperti itu. Beda makanan sih. Ada lagi di bawah ini masih sahih, namanya hadis masyhur. Hadis masyhur itu semua rijalul hadisnya itu terkenal semuanya. Meskipun tidak sebanyak ini, tapi semuanya terkenal semuanya. Ini hadis sahih masih.
hadis masyhur. Ini juga banyak sekali. Ada lagi hadis sahih lagi, namanya hadis hasan. Ini terkenal, orangnya baik-baik, tapi tidak terlalu banyak. Satu lagi hadis sahihnya namanya hadis ahad, mukur siji tok sing ngrungokna. Maring Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukur siji tok sahabat sing ngrungokna. Mengene ya mungkin siji apa loro. Mengene maning terus paling siji. Jadi intinya dari Rasulullah yang menyampaikan, yang mendengar hanya satu orang. Dan biasanya itu juga dikeluarkan oleh tiap-tiap ahli hadis cuma satu bentuk. Contoh dalam hal sholat, fakabbir fayaqulu Allahu Akbar. Next sholat dia mengucapkan takbir, ngangkat tangan, monine Allahu Akbar. Sambil meletakkan ininya, tidak ada lagi. Hanya itu dok. Kenapa? Karena diyakini semua sepakat, semua tidak ada sing ngeyel babar pisan. Nah apa sih ya kok Allahu Akbar, ora Allahu Somad, apa Allahul Kabir, apa ora poke Allahu Akbar, langsung tangan kanan diletakkan di tangan kiri. Satu tok. Hadisnya hanya itu tok. Kalau sudah satu, ya sudah, ngikuti saja. Tidak penting membuat gaya baru. Kalau Allahu Akbar kan tidak cocok, masa kepada Allah kiri dulu, ya kanan dulu lah, Allahu Akbar. Ini modifikasi. Biasanya kan ada yang suka kanan dulu, apa-apa pokoknya tangan kanan dulu. Maka kalau Allahu Akbar ya kanan dulu, Allahu Akbar. Ini tidak ada. Hadisnya karena cuma satu tok. Namanya hadis ahad. Selain itu ya hadisnya ada hadis dhaif, hadis mursal, hadis matruk, hadis macam-macam. Kalau sekedar penguat boleh saja, tapi tidak diperbolehkan. Ini hadis tidak diperbolehkan, atau ini perkataan Rasulullah SAW tidak boleh. Kan banyak kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat bagus tidak boleh disandarkan. Ini hadis nggak boleh, ini perkataan Rasulullah tidak boleh. Kalau sampai menyatakan itu padahal tingkatannya di bawah ahad, hadis matruk, hadis dhaif, hadis ahad, nanti kita akan terkena mangkadzaba muta'ammidan, siapa yang berdusta dengan sengaja alayya, atas nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wis berarti siap-siap bae yang ngemben jagongane kuwi nang neraka. Jadi nggak boleh kita ngomong sembarangan. Ini kata Rasulullah padahal kita nggak tahu. Bahasa dibuka hadis dhaif. Kalau ini ada nasihat boleh, nasihat dari mana saja boleh. Ini ada kalimat bagus boleh-boleh saja. Tapi kalau disandarkan kepada Rasulullah SAW harus ada silsilahnya seperti ini. Ya, selesai ya Ustaz. Ini sudah setengah jam. Ngomong seperti ini saja sudah setengah jam Ustaz. Padahal jatah aturannya berapa? 20 menit. Nah, oleh karena itu kita pun tidak membahas yang lain dulu. Ini baru cerita sebagai pembukaan ya Ustaz, sebagai pembuka pentingnya hadis, dan hadis itu seperti ini. Maka penting sekali kita mempelajari hadis karena itu memang acuan tata cara beribadah. Orang bisa beribadah dengan cara Al-Quran itu ya ada beberapa, tapi terlalu sulit.
Paling kayak puasa, puasa itu menahan makan, menahan lapar, dan yang membatalkan puasa mulai fajar. Ya benar, mulai fajar sampai maghrib. Paling itu. Yang lain nggak bisa. Sholat, ya sholat, nggak ada tata cara sholat, itu nggak ada. Haji, ya mengukur ke Baitullah, tidak disebutkan tata caranya. Maka hadis ini memang tuntunan bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan 1-2. Hukum pokoknya ya Al-Quran hadis. Al-Quran tok ora bisa, hadis tok ya ora bisa. Ini saja, kita lanjutkan pada lain kesempatan Ustazah. Ini baru pembukaan, mudah-mudahan kita bisa membuka wacana kita, membuka apa yang akan kita pelajari pada lain kesempatan dengan dibukanya ini hadis seperti ini. Itu yang akan kita pelajari. Siapa Amirul Mukminin, siapa Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya kita belajar lagi pada lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita, bisa membuka hati dan pikiran kita untuk senantiasa lebih semangat lagi mencari apa yang kita belum ketahui. Sebagai minimal maksimal ini adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.